Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Derin Makia dengan NIM 200600511011000 akan menjelaskan praktikum 6 mata kuliah praktikum struktur data di kelas D. Langsung saja, di sini soalnya yaitu pada modul 2 simple sorting Anda telah melakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma sorting sederhana. Pada praktikum kali ini, lakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma merge sort, cell sort, dan quick sort dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, dikarenakan di sini NIM saya genap, maka saya akan mengimplementasikan algoritma merge sort berdasarkan nama, cell sort berdasarkan NIM, dan quick sort berdasarkan nama. Nah, langsung saja pada programnya di sini saya menggunakan 3 kelas, yaitu yang kelas pertama mahasiswa. Di sini saya menginisialisasikan variabel instant variabel NIM dengan private long dan juga string nama serta asal. Lalu ini ada konstruktor dia untuk memasukkan data mahasiswanya. Lalu ada getter NIM dan juga getter nama untuk mengurutkan. Nah, pada kelas yang kedua, di sini ada kelas data array. Nah, di sini dimulai dari metode merge sort. Merge sort ini ia akan membagi dua array-nya secara terus-menerus sampai terpisah satu sama lain. Lalu dia akan membagikan satunya lagi dengan tetangganya. Lalu setelah itu ia akan dibandingkan lagi sampai data tersebut urut. Nah, di sini ada metode merge sort, di mana ini kita membuat objek dari mahasiswa bernama workspage dengan indeksnya n elemen, lalu kita memanggil metode remerge sort dengan mengirim argumennya workspage 0 n elemen min 1. Nah, jadi ini lower bound-nya 0 dan upper bound-nya min 1. Lalu di bawahnya ada metode remerge sort. Di sini ada kondisi if ia menggunakan fungsi rekursi ya. Jika lower bound sama dengan upper bound, maka dia akan mereturn. Lalu jika kondisi if di atas tidak memenuhi, maka di sini membuat in-mid yang isinya diisi dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Lalu kita memanggil metode remerge sort. Lalu di bawahnya ini kita memanggil metode merge. Nah, di sini kita mengirim metode remerge sort dengan isiannya workspage. Nah, lower bound, lalu ini upper bound-nya diganti mid. Lalu yang kedua, kita mengirim metode remerge sort dengan mengirim argumennya workspage. Nah, lower bound-nya ini diganti dengan mid plus 1, lalu upper bound. Lalu di bawahnya kita memanggil metode merge, di mana kita mengirim workspage, lower bound min plus 1 itu low indexnya, dan upper bound itu high indexnya. Lalu di bawahnya ada metode merge atau merge. Di sini kita menginisialisasikan variabel J sama dengan 0, lalu lower bound sama dengan low index, lalu di bawahnya integer mid sama dengan high index min 1, lalu di sini objek mahasiswa temporary sama dengan mahasiswa array index ke lower bound. Lalu di bawahnya ada perulangan while apabila low index kurang dari sama dengan mid dan high index kurang dari sama dengan upper bound. Lalu di bawahnya ada kondisi if jika mahasiswa indeks ke low index di get nama, lalu di compare to mahasiswa indeks ke high index, lalu kita memanggil get nama. Lalu di bawahnya ini maka workspace J increment sama dengan mahasiswa indeks ke low index increment. Lalu jika kondisi if di atas tidak memenuhi, maka workspace J increment sama dengan mahasiswa indeks ke high index increment. Lalu di bawahnya juga ada while kedua. Apabila low index kurang dari sama dengan mid, maka workspace J increment sama dengan mahasiswa indeks ke high index increment. Lalu di bawahnya ada while ketiga ya.
apabila high index kurang dari sama dengan upper bound, maka workspace J increment sama dengan mahasiswa indeks ke high index increment. Lalu di bawahnya ada perulangan for, dimulai nilai awalnya yaitu J sama dengan 0, di mana J kurang dari N items J increment, maka mahasiswa indeks ke lower bound plus J sama dengan workspace indeks ke J. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu cell sort. Nah, cell sort ini digunakan untuk mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lainnya dengan jarak tertentu. Nah, langsung saja di sini ada metode cell sort. Di sini kita mendeklarasikan variabel in dan out bertipe data integer, lalu membuat objek mahasiswa temporary. Lalu di bawahnya ada integer h sama dengan n elemen dibagi 2. Lalu di bawahnya ada perulangan while apabila nilai h lebih besar daripada 0, maka lalu di bawahnya ada perulangan for dengan nilai awalnya out sama dengan h, di mana out kurang dari n elemen out plus plus atau out increment. Lalu di bawahnya temporary akan diisi dengan nilai mahasiswa indeks ke out, lalu nilai in akan diisi dengan nilai ke out. Nah, lalu ini ada while apabila in lebih besar dari h-1 dan mahasiswa indeks ke in min h, lalu kita memanggil di getName, kita memanggil getName-nya kurang dari sama dengan temporary.getName. Nah, seperti itu. Lalu ini ada mahasiswa indeks ke in sama dengan mahasiswa diisi dengan nilai mahasiswa indeks ke in men h. Lalu di sini ada in sama dengan kurang dari h, kemudian ada mahasiswa indeks ke in diisi dengan nilai temporary, dan yang terakhir ini h kurang dari sama dengan 2. Nah, lalu yang ketiga ada metode quicksort. Metode quicksort ini digunakan merupakan sebuah pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Nah, seperti itu. Di sini kita memanggil metode requicksort dengan mengirim argumen 0 sebagai batas kiri dan n elemen men 1 sebagai batas kanan. Nah, di sini ada metode requicksort dengan parameter batas kiri dan batas kanan bertipe data integer. Nah, di sini kita membuat objek mahasiswa temporary, lalu ada if jika batas kanan dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka dia akan mereturn atau mengembalikan nilainya. Nah, di sini sama saja seperti yang di atasnya, kita menggunakan teknik rekursi. Nah, langsung saja, lalu yang terakhir ini ada partition it. Dia mempunyai parameter batas kiri dan batas kanan serta mahasiswa pivot. Nah, batas kiri dan batas kanan ini parameternya bertipe data integer. Lalu kita di sini ada indeks kiri diisi dengan batas kiri men 1, indeks kanan diisi dengan batas kanan. Lalu ada perulangan while, apabila nilainya bernilai true, maka ada while lagi. Nah, ada while lagi jika indeks kiri kurang dari batas kanan dan mahasiswa array increment indeks kiri, jadi kita tambahkan dulu indeksnya, lalu kita get nama, lalu di compare to pivot.get nama. Jadi kita bandingkan dengan argumennya jika ia itu lebih kecil daripada 0. Lalu jika argumennya lebih besar dari 0, maka ada perulangan while lagi, yaitu indeks kanan jika lebih besar indeks kanan lebih besar dari batas kiri dan mahasiswa array decrement indeks kanan .get nama, lalu di compare to pivot.get nama. Lalu di bawahnya ada kondisi if jika indeks kiri kurang dari sama dengan indeks kanan, maka di break. Lalu jika kondisi if-nya tidak memenuhi atau else, maka kita akan memanggil method swap dengan mengirim argumen indeks kiri dan indeks kanan. Lalu di bawahnya kita mengirimkan method swap lagi dengan indeks kiri dan batas kanan, lalu kita akan mereturn atau mengembalikan nilai indeks kiri. Nah, di sini yang terakhir ada
method swap dan method display array. Nah, ini sama seperti yang penjelasan praktikum sebelumnya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Lalu yang kelas ketiga, yaitu main kelasnya, yaitu data array app. Di sini ini digunakan untuk memasukkan datanya, lalu kita membuat objek baru bernama array atau R ini. Nah, di sini kita ada membuat cetak data sebelum diurutkan, lalu membuat cetak sorting mahasiswa menggunakan merge sort berdasarkan nama, lalu kita memanggil metode merge sort-nya, lalu memanggil display, lalu di sini cell sort. Nah, kita akan memanggil metode cell sort-nya, lalu memanggil metode display. Dan yang terakhir ini kita membuat cetak sorting mahasiswa menggunakan quicksort berdasarkan nama, lalu kita memanggil metode quicksort dan memanggil metode display array. Nah, seperti itu, langsung saja kita run programnya. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah data yang sebelum diurutkan, sama dengan yang kita memasukkan data berjumlah 10 tadi. Lalu di bawahnya ada make sort by name, jadi kita mengurutkan data berdasarkan nama. Di sini sudah benar ya dari huruf A sampai huruf yang terakhir, yaitu Sophie ini. Lalu yang kedua, cell sort berdasarkan NIM. Jadi kita mengurutkan datanya berdasarkan NIM-nya. Jadi dari NIM yang paling terkecil sampai NIM yang paling terbesar. Dan di sini sudah benar. NIM terkecilnya yaitu ini 200 dan yang paling besar yaitu 280. Lalu yang bawah sendiri yaitu quicksort berdasarkan nama. Hasilnya sama seperti merge sort tadi, yaitu pengurutan data berdasarkan nama, yang membedakan hanyalah teknik pengurutannya saja. Nah, mungkin kurang lebih penjelasan saya seperti itu. Jika ada salahnya, jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.